Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya usia senior. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita semuanya berharap untuk kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan dan ada dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Nah, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan kita malam hari ini membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menjadi tua siapa takut. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang lansia yang mudah untuk menjadi takut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah ikut-ikutan mudah untuk menjadi takut? Nah, pada malam hari ini, pada tema ini kita akan menerima resep bagaimana supaya di usia lansia, usia senior ini, kita tidak mudah menjadi takut dan khawatir. Nah, pada perjumpaan kita saat ini, ada 3 narasumber yang akan membantu kita untuk memberkati kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak Theo Sestu, yang kedua Ibu Lydia Ninawati, dan yang ketiga Ibu Eli Pringhadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya, para usia senior ini akan diberkati oleh Tuhan dengan hadirnya ketiga narasumber ini. Namun ada sesuatu yang sangat menarik dan saya menghimbau kepada para pemirsa semuanya supaya bisa memberikan dukungan terhadap program ini, yaitu dengan cara Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar, memberikan komen-komen yang positif untuk kemajuan daripada program usia lansia ini. Sekali lagi mohon kepada para pemirsa untuk bisa menuliskan di kolom komentar untuk program ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya dan tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan dan kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan dari ketiga narasumber yang ada. Selamat menyimak dan mendengarkannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak dan Ibu para senior. Apa kabar? Tentu kabar baik ya. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbicara secara khusus mengenai iman dan pengharapan. Kenapa kita orang-orang senior yang boleh dikatakan sudah berusia lanjut memerlukan pemahaman yang mendalam tentang iman dan pengharapan kepada Kristus. Nah, Bapak dan Ibu senior yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada seorang pribadi yang waktu itu juga senior, dikenal sebagai orang yang luar biasa tangguh di dalam Tuhan. Dia adalah bernama Ayub. Kita akan melihat satu perikop, satu ayat ya, dari Ayub pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Ayub ini adalah orang yang hebat di dalam Tuhan. Tetapi kita membaca Ayub pernah mengalami satu proses ilahi di dalam kehidupannya, di mana di dalam akhir kisah itu, Ayub kita melihat dapat mempertahankan imannya. Nah, kita akan lihat rahasianya supaya kita yang seperti Ayub juga sudah senior, paling tidak memiliki semangat yang sama, ketangguhan yang sama, dan dalam proses kehidupan kita dapat menang seperti Ayub pada saat itu.
kita melihat dari ayat yang baru saja kita baca tadi, ada hal-hal yang penting yang akan kita perhatikan. Yang pertama, dikatakan di sana bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Nah, orang yang takut akan Allah, tentu Ayub mengenal siapa Allah itu, ya. Dia kenal Allah sehingga dia takut akan Allah. Takut dalam hal ini adalah memiliki respek, rasa hormat, ketaatan, kepatuhan, dan perhatian yang spesial kepada Allah. Ini salah satu rahasianya. Nah, sekalipun ya, dia pernah mengatakan demikian ya. Di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai dengan 6. Dia menyadari bahwa selama ini mengenal Allah itu hanya dari kata orang, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Namun setelah berproses, Allah memproses kehidupan Ayub. Ayub mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Pengenalan akan Allah yang dilakukan oleh Ayub membuatnya respek dan hormat kepada Allah. Dan juga dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Demikian kata Ayub. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah salah satu rahasia Ayub begitu dekat dan takut kepada Allah. Jadi yang pertama adalah takut akan Allah. Kemudian dari ayat yang tadi kita baca, kita juga melihat bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya saleh. Ya. Di dalam ayat 1 ayat ke-8 di sana dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dan ini pernyataan Allah. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah mengenal secara pribadi kehidupan Ayub. Dan Ayub adalah orang yang saleh. Itu menurut Allah. Penilaian Allah kepada Ayub. Bahwa dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, dia takut akan Tuhan. Kedua, hidup saleh. Kemudian yang ketiga, ibu bapak senior yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ayub 2 ayat 10, ini yang paling hebat, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, ya, karena waktu itu istrinya mencemooh dia dan meminta dia meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub mengatakan demikian. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita melihat Ayub dengan pengenalan akan Allah, dengan kehidupan yang sungguh-sungguh dan saleh. Dia memegang Tuhan sedemikian kuat, sehingga di dalam kondisi dan keadaan apapun, ia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tantangan, penderitaan seperti apa yang dialami oleh Ayub, itu rupanya di dalam kehidupan kita itu harus tetap dilatih secara konsisten dan terus menerus. Ya, tidak begitu saja orang menjadi orang yang kuat, takut akan Tuhan, orang saleh, beriman tanpa latihan. Dan semua harus dilakukan dengan
sungguh-sungguh mau belajar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah memiliki umur emas seperti kita sekalian, tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada tantangan dan juga ada penderitaan yang pernah kita alami. Tantangan seringkali membuat orang lupa kepada siapa kita harus berserah dan bersandar. Tantangan itu bukan saja hal-hal yang mungkin tidak enak, tetapi bisa jadi adalah hal-hal yang nyaman. Itu adalah tantangan yang terberat di dalam kehidupan kita. Filipi 2, kalau kita membaca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, di dalam tantangan apapun tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya lakukan sesuatu yang menunjukkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan penderitaan, saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa ayat firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami ini bisa menjadi bagian yang harus kita tanggung di dalam Kristus. Kedua hal inilah membuat iman kita bertumbuh. Para senior yang dikasihi Tuhan, Petrus berpesan kepada kita, mari, senyampang kita masih hidup dengan kekuatan, dia pesan demikian, kesudahan sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Roma ayat 5, pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, sebagai senior kita harus tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjaga hidup saleh, dan sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong dan keselamatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pertumbuhan manusia secara alami dan normal tentu akan memasuki juga fase tua. Itu sudah normal. Tetapi banyak orang yang takut menjadi tua. Oleh karenanya tidak heran banyak iklan yang menawarkan obat atau cara-cara bagaimana supaya awet muda, karena orang takut menjadi tua. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak usah takut menjadi tua. Nah, ada ayat, ada firman Tuhan yang sangat baik bagi kita untuk selalu mengucap syukur, karena penyertaan Tuhan kita rasakan sampai di usia lanjut kita sekarang ini. Ayat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang juga menjadi ayat favorit bagi saya dan suami saya sejak kami berkeluarga. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya sampai sekarang kita itu harus tetap bersukacita. Tidak waktu kita muda, tidak waktu kita masih kuat, tetapi sekarang walaupun mungkin banyak penyakit yang sudah menghinggapi tubuh kita karena usia kita. Ya, ada yang berjalan sudah susah, ya, harus memakai tongkat dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya tidak dibatasi waktu, senantiasa ya sampai sekarang. Ya, apapun keadaan kita harus bersukacita. Lalu ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya, dengan berdoa kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada alasan, waduh kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suara saya kan sudah tua, jelek, tidak merdu, ya parau dan sebagainya. Tidak ada halangan bagi kita, bagaimanapun suara kita tetap berdoa, memuji dan memuliakan namanya. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Jadi dalam setiap apa saja yang kita lakukan, itu kita harus mengucap syukur. Bukan saja saat kita kuat, saat kita sehat, tapi saat kita sakit pun kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi itu adalah perintah Tuhan sendiri bagi kita. Bukan hanya bagi mereka yang masih muda-muda, tapi bagi kita walaupun usia kita sudah lanjut, kita sudah senior, kita masih tetap terus bersyukur. Dan kita bisa menjadi teladan bagi anak, menantu, cucu kita sendiri. Ataupun bagi rekan-rekan sesama senior di gereja, di pelayanan. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur, jangan terus hanya mengeluh. Kalau bertemu di gereja yang diceritakan, aduh kakiku sakit, aduh pinggangku, boyokku. Ya, kalau bertemu dengan rekan-rekan sesama senior di gereja atau dimanapun saja, ucapkan syukur, ajak mereka tetap bersukacita. Sehingga mereka bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan dialami oleh orang-orang yang seperti kita sudah lanjut usia ini. Nah, mengucap syukur itu membuat kita tetap semangat, sehat, fit, ya, dan kita awet muda, awet tua, ya, bukan awet muda lagi tapi awet tua. Nah, selain kita mengucap syukur tadi, ada juga beberapa tips supaya kita bisa awet tua. Yang pertama, tentu kita harus menjaga kesehatan. Olahraga ringan secara rutin. Ya, jadi olahraganya ya tidak usah yang berat-berat, ya, tetapi rutin, yang ringan, ya, jalan pagi, enggak usah lari. Kalau yang masih bisa berenang ya renang. Itu sehat untuk kesehatan kita. Kemudian jangan lupa minum susu, ya, karena itu untuk kepadatan tulang kita. Kemudian minum vitamin atau obat yang rutin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi yang kita kerjakan itu teratur. Nah, di usia senior kita jangan juga kita seenaknya. Nah,
Tuhan sudah mengizinkan aku berpenyakit ini, biarlah saya terima begitu saja. Tidak bisa. Ya, jadi kita harus tahu menjaga kesehatan kita sendiri. Kemudian merawat diri. Jadi selalu terbiasakan berpakaian rapi, tidak kucel ya. Misalnya, kalau daster di rumah itu kan enak yang sudah ada lubang-lubangnya ya, tidak sumuk ya misalnya ya. Tapi saya kira senior kita di gereja ini ataupun di mana saja ya, zaman sekarang ini sudah lebih memperhatikan kerapian ya. Jadi masih terlihat cantik ya, masih terlihat fit di usia yang lanjut ini. Kemudian juga make up walaupun tipis ya, jangan menor di keseharian kita. Jangan pikir Allah sudah tua ya, nggak usah pakai bedak-bedakan. Jangan ya, keseharian kita harus tetap berpenampilan menarik. Ya, jadi memakai bedak sesederhana mungkin. Ingat ya, khususnya kita harus tetap memakai serum, pelembab. Ya, itu penting buat wajah kita. Kalau tidak tahu apa atau itu, mungkin bisa tanya kepada anak atau menantu atau cucu kita, sehingga kita tetap sehat kulit kita. Jangan lupa sebelum tidur wajah harus bersih dari make up. Lalu jangan lupa juga pakai krim malam. Ya, mengapa? Karena sekarang ini kan kalau tidur di ruangan yang ber-AC. Kalau kita kerja, yang masih kerja mungkin karena tugas-tugas di kantor juga ber-AC ruangannya ya. Yang tidak ber-AC kan mungkin di dapur karena bahaya ya, ada kompor dan sebagainya. Nah, mari di usia kita yang sudah senior ini kita harus tetap semangat ya, kita tetap memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk tetap bisa melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur sesudah saya purna tugas di usia 60 tahun, 13 tahun yang lalu, itu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melanjutkan studi di STBI, ngambil teologi. Karena dulu waktu lulus SMP saya harusnya mau ke sekolah Alkitab, tidak boleh oleh ibu saya, ditangisi, jangan ya. Jadi saya sesudah purna tugas, sudah selesai semua, saya studi lanjut sesuai dengan apa kerinduan saya, ingin melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh kerinduan. Kemudian saya juga berterima kasih di usia saya yang ke-73 ini, saya masih ikut aktif dipercaya menjadi ikut dalam kepengurusan yayasan pendidikan di gereja kita ini, di gereja Dr. Cipto, juga aktif di paduan suara, dan juga saya dipercaya dalam kepengurusan yayasan STT Abdiel sebagai pengurus. Saya kira dari saya cukup sekian, intinya mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan pasti memberkati. Semangat, maju terus, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara program pembinaan lansia malam hari ini dengan tema Menjadi Tua Siapa Takut. Mari kita akan membaca dari 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa selalu. Itulah firman Tuhan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari malam hari ini.
senantiasa saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti selalu, selama-lamanya, tidak putus-putusnya. Berarti sepanjang kehidupan kita. Tetapi sukacita yang seperti apakah yang dimaksudkan Tuhan? Apakah sukacita yang selalu tertawa, menyanyi, bersilul tiap hari, atau mencari hiburan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena di dalam kehidupan saya, menjalani kehidupan ini, banyak hal yang harus saya pelajari dari firman Tuhan. Tidak mudah waktu yang kita lalui, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut ini. Ada banyak hal yang kita hadapi. Dapatkah kita tetap bersukacita seperti yang Tuhan katakan? Terlebih pada saat kita mengalami ujian, pergumulan, saat-saat krisis di dalam kehidupan. Mampukah kita tetap bersukacita seperti yang dikatakan Tuhan? Tetapi kalau kita mau belajar lebih lanjut, kata bersukacitalah, lah di sini menunjukkan adalah perintah. Apakah Tuhan memerintahkan sesuatu tanpa memberitahukan jalan yang harus kita lewati? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca bersama. Dari Mazmur 5 ayat 11 dan 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ternyata Bapak Ibu, sukacita itu bukan sesuatu yang harus kita raih dengan mudah. Tetapi syaratnya adalah bila mana kita tetap berlindung dan bernaung kepada Allah. Bernaung artinya dilindungi, dipayungi. Seperti itulah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati kita dan memagari kita dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di dalam ayat ini saya belajar kehidupan bersama Kristus. Saya belajar memahami untuk mengerti maksud dan memahami benar-benar artinya ini. Selama saya teringat dengan masa muda saya, tidak mudah perkawinan yang saya alami. Ada banyak ujian, persoalan yang saya hadapi. Di usia perkawinan kami yang ke-8, suami saya mulai berulah, lupa daratan. Pada saat itu saya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong saya. Siapapun saja tidak bisa, hanya Tuhan saja. Karena itu saya selalu ngumpet di belakang Tuhan. Bila mana ada apapun saya selalu berlindung di belakang Dia. Dan ternyata memang Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia memagari saya dengan anugerah-Nya yang luar biasa. Dan saya masih teringat kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita yang kuat, Roma 16 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan sendiri. Saat itu anak saya masih kecil-kecil. Dan saya harus berjuang untuk bersedia untuk mereka.
Karena mereka adalah orang yang masih lemah. Sementara suami saya juga sudah lupa daratan. Dia juga orang yang lemah. Karena Tuhan ajarkan saya yang kuat harus mampu menanggung kelemahan orang-orang ini. Dan Tuhan tidak mencari kesenangan sendiri. Sehingga hari-hari yang saya lalui, Tuhan senantiasa memberi kuat kepada saya. Bahkan firman-Nya mengatakan, Tuhan itu setia walaupun manusia tidak setia. Bahkan Tuhan mengasihi manusia selagi manusia itu masih berdosa. Saya berpikir, dapatkah saya menurut seperti teladan Kristus? Saya berusaha sekuat tenaga saya. Berusaha terus-menerus untuk bisa melewati semuanya ini dengan baik. Sementara anak-anak masih kecil-kecil, mereka masih butuh tumbuh. Mereka masih butuh memerlukan saya. Masih butuh sekolah, mati suruh biaya segalanya. Tetapi hari lepas hari Tuhan pelihara saya kehidupan saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bersukacita di sini adalah berlaku bagi orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah. Karena Allah akan campur tangan, Allah akan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dia akan menangkis segala sesuatu yang menyerang kita. Dan puji Tuhan, hari ini kalau saya bersaksi, Tuhan sudah pulihkan. Bahkan cinta mula-mula antara kami dan suami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Biarlah kesaksian ini boleh menguatkan kepada saya, kepada kita semuanya. Bersukacitalah selalu. Seperti yang tadi dikatakan Bu Lydia, bersyukur, bersukacitalah, berdoa selalu. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan Dia menyertai kita bukan hanya di dalam kehidupan kita ini saja sampai kita hidup, tetapi sampai berkesudahan. Mari kita lihat janjinya di Mazmur 16 ayat 9. Ayat 1 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian arti bersukacitalah yang saya pahami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saya, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Semoga Allah sumber pengharapan mencurahkan dan memenuhi damai sejahtera dan sukacita atas kita sekalian. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dengan luar biasa. Dan dari kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh sangat menguatkan kita semuanya. Bagaimana kita ada di dalam Kristus, itu berarti ada pengharapan, ada keselamatan, ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu Tuhan menjamin kita semuanya. Namun demikian, ternyata kita juga hidup selalu mengucap syukur. Di setiap waktu, hidup mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita.
dengan salam damai sejahtera di bumi dan keselamatan di surga nanti. Sungguh luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik, yaitu kita senantiasa harus hidup penuh dengan sukacita. Dengan bersukacita setiap hari, maka kita menunjukkan sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini 3 hal yang menjadi kunci bagaimana kita para senior diberkati Tuhan dan menjadi tua. Siapa takut Bapak Ibu? Sungguh luar biasa. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah bersedia untuk melayani kita semuanya, Bapak Theo Sestu, Ibu Lydia Ninawati, dan Ibu Eli Pringadi. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini yang luar biasa. Dan sekali lagi para pemirsa, saya mengingatkan untuk bisa memberi dukungan kepada setiap program-program yang ada, maka tuliskanlah komentar ya di kolom komentar sebagai dukungan terhadap program di usia lansia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita akan mengakhiri untuk program ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kami semakin tua dan awet tua karena Tuhan memberkati kami. Kami selalu dibimbing Tuhan, dan kami selalu mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ketika kami semakin tua. Tetapi disitulah kami tetap merasakan sukacita karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, karena di dalam Kristus ada jaminan, ada pengharapan, ada keselamatan yang menyukacitakan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.